Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal لمقدحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban imradadillah hadiatan ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi dzurriyyatihi wal jami'i al-mursalin wa ala hadrati malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama wal musannifin wal qurra wal khutban nas al-masjirin wal yazmin wa ribiya min ibn shiban sultani awliya syam fadil jalan sahabi sanasadi li syahid al-baqi sayyid Hasan Basri وإلى حضرة أولياء السلام وآبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدادنا مساكنا معلمنا معلفي هذا الكتاب سيما سوالي سيما بشر سيما مصدر محفظ ولأهل المسجد الواقفين والمنفقين وأعضاء التأمير ومن يعمرونه ولقضاء عند الآخرة سيولي اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil al batila kana zamqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Rasa syukur mari bersama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, sehat iman Islam, sehat lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib
dengan berjamaah kita lanjutkan dengan i'tikaf thalabul ilm, intidharus shalah, silaturrahim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Karena pada hakikatnya surganya Allah itu hanya dimasuki orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mahran anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'iduhu ightanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa farahaka qabla sughlik wa ghina qabla faqrik wa hayataka qabla mautik. Hadis ini sudah sangat terkenal karena sempat dipakai lagu oleh Haji Umairama, sehingga kayaknya mayoritas masyarakat Indonesia mendengarkan makna daripada hadis ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan dia dalam keadaan memberikan mau'idhah, pitutur kepada seorang, jagalah perkara 5 sebelum datangnya perkara 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Sihataka qabla sahmik, jaga waktu sehat sebelum datang sakit. Faraghaka qabla sughlik, waktu senggang sebelum datang kesibukan. Wa ghinaka qabla faqrik, kaya sebelum datang fakir. Wa hayataka qabla matik, hidup sebelum mati. Maka jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal khamsi ilman katsira. Saya Abu Las Samarqandi menerangkan bahwa dalam kumpulan 5 hadis ini ada ilmu yang sangat banyak. Li'anna ar-rajula yaqdiru 'ala al-a'mal fi hali syababih ma la yaqdiru 'alaihi fi hali harami. Li'anna asy-syab idza ta'awwada 'ala al-ma'siyah la yaqdiru 'ala al-imtina' minha fi hali haramihi. Fayambaghi lisyab ayatawadda fi hali sababi a'mal khair litasula alaihi fi hali harami. Jadi Abu Las Samarqandi menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama tentang syababaka qabla haramik, menjaga masa muda sebelum masa tua. Nah nek kita niki pun masuk di atas 40, nah kaya wis masuk masa tua. Lah masa tua itu ya perlu dijaga. Barangkali ada masa yang lebih tua daripada masa yang tua. Begitu nggih. Jadi umur niku kalau sudah di atas 63 niku bonus. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi umur kan 63 tahun. Jadi kalau ada sisa itu bonus-bonus supaya amal ibadah kita itu semakin banyak. Makanya salah satu sabda baginda dalam hadis lain, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu manusia yang diberi umur panjang tapi amalnya baik. Sebaliknya sejelek-jelek manusia, manusia yang diberi umur panjang tapi amalnya jelek. Diadopsi dalam bahasa Indonesia tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Diadopsi dalam bahasa Jawa, jadi menjadi itu bukan menjadi baik, menjadi tidak baik. Jadi semakin sepuh, semakin tua, malah banyak meninggalkan perintah, malah banyak dia mengerjakan larangan Allah. Ini namanya tua-tua keladi. Kalau dalam Jawa ada istilah juga tua tuas. Nah, jadi ini ada makalah-makalah, peribahasa-peribahasa, sebenarnya bahasa agama. Baik itu dari sisi bahasa Indonesia yang mengadop dari istilah Arab, hadisnya Kanjeng Nabi itu tadi khairun nas, maupun disadur ke dalam bahasa Jawa yang tua-tuas itu. Jadi ya tuas-tua tapi amaliyai akhlaknya tidak bisa dicontoh. Lah ini lek cara Jawa malah tua-tuas, lek bahasa Indonesia tua-tua keladi. Jadi semakin menjadi badi kemaksiatannya,
bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi niki kula panjenengan iki untung banyak istilah-istilah agama yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita sering mendengarkan, kita banyak pengertian karena pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia biasanya juga menyinggung tentang istilah-istilah itu termasuk bahasa Jawa. Jadi bagaimana keterangannya Abu Lays As-Samarqandi? Bukan keterangan saya, ini langsung kita mengambil dari keterangan Abu Lays As-Samarqandi tentang hadis sababaka qabla haromik. Bagaimana seseorang itu menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Nah kalau sudah tua, yang menjaga masa sebelum datang lebih tua lagi, karena di atas tua itu ada yang lebih tua. Yang tua paling tidak enak. Itu kita masuk ayat wa minkum mayraddu ila ardhalil umur likai la ta'lamu ba'da ilmin syai'a. Ini sudah berat, itu tua temenanan, sampai pikun, sampai lupaan, sampai ilmu yang sebelumnya itu tahu menjadi tidak tahu, karena dikembalikan ila ardhalil umur, seperti anak-anak. Kadang-kadang orang sepuh seperti anak-anak, minta dilayani padahal dia mampu, suka lupa, minta ini terus, minta ini, minta itu dan sebagainya. Lek kula panjenengan ini kan belum sepuh, belum masuk ayat wa minkum mayraddu ila ardhalil umur, belum, masih semuanya sehat ya. Mungkin secara fisik ada kekurangan, tapi psikis kita masih sehat ya, masih mau datang ke majelis taklim, mendengar, masih thalabul ilm. Itu mungkin ada kekurangan kita. Nah, seperti saya juga ada kekurangan ya, kemarin bolak balik sakit. Ini bukan cerita kesengsaraan, kita yakin bahwa sakit itu ada obat. Saya sudah ditangani 2 profesor, dokter nggak sembuh, geledek jamune cuman bawang, jahe sama jamur kuping, sudah. Sesek nggak ada, nyeri dada nggak ada, itu top, pil semua kita tinggalkan. 15 hari terakhir itu nggak ada nyeri, nggak ada sesak saya. Monggo nanti saya sharing, karena saya jodoh dengan itu. Nggak saya sebutkan, saya sudah ditangani 2 profesor habis dari rumah sakit. Si ono loh kok tambah sesek, kok tambah sering, sesek hilang kok ada nyeri, macam-macam. Terus waktu habis ngaji begini diberi konsep, karena sudah banyak testimoni, tak coba, iya sesek ya hilang, nyeri hilang, kemudian kita seni juga lancar, ternyata sederhana. Cuma yang perlu waspada, ini ada apa-apa, ngaji tambah kesehatan. Yang perlu waspada kalau kita memiliki asam urat. Jadi kalau jamurnya terlalu banyak, kaki kita menjadi berat, karena jamur kuping itu purinnya tinggi. Nah, ini soalnya pun lakoni. Nanti ini testimoni hak. Di kemarin sampai kedua rumah sakit sudah ditangani 2 profesor, sudah habis obat banyak, sekarang masih 2 kebok, belum sembuh. Akhirnya ya ternyata nemu obat ramuan sendiri, cukup bawang, jahe, kemudian jamur kuping 1 lembar saja, nggak mahal itu, beli 18.000 dapat banyak, digodok pagi diminum, malam diminum, ternyata sudah nggak ada sesak, nggak ada nyeri, hilang semua, alhamdulillah. Dan jadi kita masih normal-normal, bisa hadir majelis taklim. Kenapa orang masa muda itu perlu dijaga, atau masa tua perlu dijaga sebelum lebih tua lagi? Nah, ini makna tambahan nih, beliau Syekh Abu Lays As-Samarqandi mengatakan, qad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal khamsi ilman katsira. Dalam 5 pokok hadis ini ada ilmu yang sangat banyak. Ya, karena seseorang itu mampu melaksanakan beberapa amal di saat dia muda, tapi dia tidak mampu melaksanakan di saat dia sudah tua, sudah sepuh. Kayak katalah, mohon maaf ya, ketika kita muda mungkin iktikaf di masjid, keluar kegiatan malam, mungkin nggak ada kendala sama sekali. Nah, tapi kalau sudah di atas 60, ini jam 11 ya ono jobo, kemudian iktikaf nggak ada alasnya, nggak ada sajadah, nggak ada kambal, kayaknya kita batak masuk angin. Tapi kalau muda, meskipun kita nggak pakai baju, nggak ada masuk angin. Nah, ini sudah proses-proses yang alami. Demikian juga tentang amalia-amalia.
Kalau masih muda begitu semangat kita, tapi ketika sudah sepuh ada keterbatasan yang menyebabkan kita nggak bisa berbuat itu lagi. Li'anna sabida ta'awwada 'alal maksiat la yaqdiru 'alal imtina'i minha fi hali harami. Di dalam pandangan Abu Lays Samarqandi, kenapa orang muda itu harus dijaga sebelum datangnya masa tua? Karena kalau masa muda terbiasa melakukan maksiat, maka dia akan sulit menghindari di masa tua, meskipun ada istilah taubat ya. Tapi kalau kebiasaan tidak segera dihentikan, kebiasaan kemaksiatan itu, maka di masa tua itu akan lebih susah lagi kita meninggalkan. Makanya peribahasa ada tua tuas, ada tua-tua keladi. Kulo nggih pun tua lho nggih, kulo niat nuturi kulo piyambak, ndak nuturi mustamiin. Jadi bahasa itu kita arahkan ke saya sendiri terutama. Jadi kulo nggih tasik latihan, kita tasik belajar. Bukan yang baik, bukan yang sempurna, apalagi jauh dari ini, masih banyak kekurangan. Cuma nggih alhamdulillah mulai cilik kelas 4 sudah terbiasa di lingkungan pesantren, meskipun masih kalong. Begitu tamat SD sudah berada di pesantren sampai terus sampai jadi PNS, sampai keluar, sampai di masyarakat masih berkecimpung di dunia pesantren. Jadi nggih termasuk alhamdulillah. Apakah semuanya harus seperti itu? Tidak. Karena semua orang baik memiliki masa lalu, dan orang yang kurang baik memiliki masa depan. Jadi kalau kita merasa baik, mungkin ada masa lalu kita yang kurang bagus. Kalau sekarang merasa kurang baik, kita masih bisa berubah menjadi baik asalkan ada kemauan. Makanya bahasanya Gus Ali dalam pengajian yang sering diulang-ulang kapanpun dimanapun, Gus Ali Tulangan sering mengatakan setiap orang yang baik itu memiliki masa lalu. Jadi kabeh wong kudu dosa, karena wong sing gak duwe dosa. Tapi orang yang tidak baik itu memiliki masa depan. Dia bisa berubah menjadi baik, bisa menjadi husnul khotimah. Last minute, sekejap saja, sekian banyak amal maksiat dilaksanakan, menjelang dia sakaratul maut, berbuat baik, diterima oleh Allah, dia menjadi husnul khotimah. Niku boleh terjadi niku. Fayambaghi lis-sab ay yata'awwada fi hali sababi a'mal al-khair litasula alaihi fi hali harami. Maka kata Abu Lays Samarqandi, sebaiknya bagi seorang pemuda membiasakan ya di saat mudanya amal-amal kebaikan, supaya nanti di masa tua menjadi mudah, karena sudah menjadi kebiasaan. Biasa puasa sunat ya biasa, sampai tua masih puasa sunat. Biasa sholat sunnah ya biasa, ya biasa hadir majelis taklim ya akhirnya menjadi biasa. Tapi iman memang yazid wa yanqus. Belum tentu kalau masa mudanya itu orang baik-baik terus masa tuanya jadi baik-baik, belum tentu. Kadang-kadang mudanya bagus, begitu sepuh udah jauh. Makanya saya nggak melihat jamaah-jamaah yang lain, saya cukup mengamati jamaah di masjid saya sendiri yang tidak sebanyak ini. Jadi di antara majelis taklim yang paling sedikit adalah masjid saya sendiri, meskipun juara 1 dapat juara 1 itu dari sisi jamaah majelis taklim. Tapi kalau yang masuk masjid sehari semalam berapa, yang bisa 4.000, karena anak-anak sekolah, madrasah, pesantren semuanya masuk masjid. Jadi tetap ada kekurangan-kekurangan. Kalau kita sudah biasa membiasakan hal-hal yang baik, insya Allah waktu tua itu kan mudah. Saya masih ingat dalilnya Pak Yasin Yusuf waktu kecil, sering mendengarkan pengajian beliau dalil kullu syai'in minal biasa. Jadi sesuatu itu tergantung kebiasaan ya. Bahkan ada hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah ya, semuanya itu jadi mudah. Orang itu diciptakan sa'idun, maka orang cenderung gampang, merasa ringan berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tulisannya sakiyun, celaka, akan susah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Lah tapi ada konsep bagaimana agar ngaji ini terasa nikmat, ibadah sholat terasa nikmat, itu ada konsepnya. Ada menurut ulama, ada menurut hadis, ada ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mulai sekarang membiasakan hal-hal yang bagus, agar nanti di masa yang lebih sepuh dari kita sekarang ini kita lebih
bagus lagi. Harapannya seperti niku. Wa qalu sihataka qabla saqamik. Bagaimana dawuhnya Nabi tentang sehat sebelum sakit? Li'anna sahih nafidul amri. Karena orang yang sehat itu bisa nafidul amri, bisa meneruskan sesuatu fi malihi wa nafsihi dan sebagainya. Ketika orang itu sehat, maka dia bisa bekerja, bisa beramal, bisa kemana-mana, ya, bisa tahajud, bisa hadir majelis taklim. Itu kalau orang sehat. Kalau sakit ya bisa, tapi berat. Tapi kalau orang-orang sudah terbiasa, maka di rumah sakit pun akan ingat kepada majelis taklim itu. Nggih, kula wonten pengalaman spiritual, bukan saya pribadi, orang-orang sepuh yang mengikuti ngaji ke kami dulu, termasuk Nyai Solihah putranya Nyai Ismail, itu ketika kita jenguk di rumah sakit, panggil saya, aku ndang sampean ndongakno waras Pak Guru, kepingin ndang ngaji maneh. Terus ada lagi orang kampung yang awam sekali, awam lah ilmunya, awam, orang desa awam, tapi dia terbiasa hadir majelis taklim. Ketika sakit terjenguk sama, kula panjenengan doakeun ndang waras kayak saged masjid malih. Jadi ketika sakit kalau terbiasa ke masjid itu pengen segera ke masjid lagi. Nah niku lah, mumpung kita ini sehat alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah ke masjid. Jadi li'anna sahih nafidul amri fi malih wa nafsih. Karena orang sehat itu bisa mengarahkan ya harta bendanya, jiwanya dalam keinginan-keinginan yang positif. Fayambaghi lis-sahih ay yaghtani nasihatahu wa yajtahida fil a'malis shalihah. Karena orang sehat itu masih bisa berbuat apa saja, maka sebaiknya orang yang sehat itu memperkaya dirinya ketika sehat, wa yajtahida fil a'malis shalihah, dan bersungguh-sungguh di dalam beramal kebajikan. Ngaji ya istiqomah, kecuali udzur syar'i. Apa yang masuk udzur syar'inya ngaji? Itu ya mungkin kita berpergian, mungkin kita sakit, bukan sakit pilek, bukan ngerkes, perkes, sakit pilek masih bisa berangkat, batuk masih bisa pakai itu, hujan masih bisa pakai payung, masih bisa pakai mantel, masih bisa pakai mobil. Nah, belum hujan batu, belum hujan api. Nah, seperti itu. Jadi sungguh-sungguhnya sampai di situ. Dalam hadir majelis taklim, sholat jamaah tidak terhalang karena hujan, tidak terhalang karena panas, tidak terhalang karena sakit-sakit yang secara fisik masih kuat datang ke masjid, mungkin batuk, pilek, rekes dan sebagainya. Meskipun kalau orang sakit rekes itu dalam Sahih Muslim boleh sholat jamak, itu boleh. Orang sakit itu sholat jamak boleh, bukan hanya orang yang bepergian. Jadi orang sakit juga boleh sholat jamaah. Jadi wa yajtahida fil a'mali shalihah fi malihi wa badanihi li'annahu idza marida dhaufa badanuhu an at-ta'ah wa qasrat yadahu an malihi illa fi miqdari sulusih. Jadi kenapa kalau kita sehat disuruh beramal, disuruh ibadah yang maksimal, ya karena kita masih sempurna, masih kuat. Ketika kita sakit, kita sudah lemah, badan kita lemah, ibadah-ibadah juga enggak fit, nggak bisa maksimal ya. Kemudian ya untuk berderma mungkin sudah pensiun, tinggal 60 atau 70%. Tapi kalau biasa ketika dari PNS sudah berderma, saya kira nggak ada alasan lah, nggak ada alasan. Wong omah wis duwe, jadi gampangane wong pensiun itu wis sugih, wis gak butuh apa-apa, gak nyambut gaya dibayar karo pemerintah, kan seperti itu. Lek kula ngoten. Sehingga harus berlatih kebiasaan ketika menjadi ASN, PNS itu bisa beramal meskipun sudah pensiun. Harus kita yakin bisa beramal, dan rezeki itu tidak akan pernah berkurang, selalu ada saja rezeki. Yakin, kalau yakin itu pasti. Sebab kadang-kadang ada jamaah yang menerima keterangan tidak yakin. Ketika kita terangkan pun lah, lek poso ngene-ngene wis pokok panganan kubah. Niku enten sing nyelthuk, nggih panjenengan lah kula. Kasarnya begini, ya panjenengan ada yang memberi lah, saya ini siapa yang memberi? Nah,
Dia kiai ini kudu sing ngekeki. Ono jamaah gak mampu. Nah, maka di tempat tertentu kadang-kadang ya saya bawa apa-apa, kadang-kadang ngoten. Kalau ngaji, sebab kadang-kadang ada argumen seperti itu. Yo lek yai dihormati, mulai kadang-kadang dikai jajan kan ngoten kan. Lah aku sapa sing ngenehi? Wis pokok ngaji oleh jajan. Insyaallah. Ngoten. Lah itu masalah keyakinan, masalah keyakinan. Wa farahaka qabla sughlik. Ini masih keterangan Abdul Samarqandi yang kita terjemahkan. Masa senggang sebelum datang sibuk, yakni fil lail yakunu faridhan. Dianggap waktu malam itu kita masa senggang, maka kita jadikan ibadah yang maksimal. Meskipun kita tidur, harus tidur kita nilai ibadah. Apalagi kita bangun, wong tidurnya kon bernilai ibadah. Bagaimana tidur bernilai ibadah itu? Ya ngikuti anjuran baginda Rasulullah SAW. Ya sebelum tidur yang baca basmalah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca tahmid, tasbih, takbir. Tidurnya menghadap ke barat, kepalanya berada di utara. Nah itu kita lakukan hal semacam itu sebisa mungkin. Jangan lupa berdoa paling tidak bismika Allahumma ahya bismika amut, siap mati, siap nggak bangun lagi. Ini tidur-tidur yang ibadah, apalagi disertai dengan wudhu. Ya, cuma kayak abot. Kalau pulau di pondok itu bisa mungkin 4 tahun sekian tahun mau tidur selalu wudhu. Nah, saya ikut keluarga roto abot, leren diingatkan dengan mimpi yang tidak enak. Kalau saya sudah mimpi tidak enak, tidak berani nggak berwudhu, pasti saya lari ke kamar kecil wudhu, tidak akan terulang. Kalau nanti saya tidak wudhu, biasanya mimpi itu akan terulang kembali. Jadi enten pengalaman spiritual yang seperti itu. Jadi panjenengan sering tindiin mimpi-mimpi yang tidak bagus. Nah, solusinya hanya satu, wudhu sebelum tidur, selesai. Lo nanti bagaimana? Masa nggak megang istri, istri nggak megang suami, tetap diotek nggak apa-apa. Yang penting wudhu, yang penting wudhu. Lek sebut ini kaya Imam Malik, gosok kabeh, rukunnya itu tambah dalku, gitu. Jadi kalau di malam hari banyak senggangnya, makanya tidur kita harus ibadah. Di saat-saat tidur kita sempatkan kita qiyamul lail, walau rakaatan, meskipun sholat malam hanya 1 rakaat. Wa bin nahari mashulan, dan siang hari kita sibuk ya dengan pekerjaan-pekerjaan, di mana pekerjaan bekerja itu juga ibadah. Jadi manusia itu bisa 24 jam ibadah. Karena tidurnya ya diniat ibadah, membaca doa, berwudu, membaca basmalah, niat istirahat nanti bisa bangun malam, sholat subuh fresh, jadi ibadah. Bekerjanya juga ibadah karena niat mencari nafkah untuk anak istri, sebuah kewajiban, juga ibadah. Jadi akhirnya kita 24 jam bisa ibadah. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Islam mencari harta benda itu dianggap nyambut gawe golek dunya. Ndak, kita itu ibadah. Kantor ibadah, ke pasar ibadah, berada di rumah pun nunggu toko itu kita ibadah. Kalau sehari nunggu toko jam 9 pagi sampai 9 malam itu juga ibadah. Lah kalau istri bagaimana? Ya ibadah juga, sunnah, karena membantu suami bekerja. Membantu suami bekerja hukumnya sunnah, yang wajib adalah suami. Jadi fayambaghi ayusolliya billaili fi hali faraghi, sehingga karena malam itu kita banyak freshnya habis istirahat tidur, maka sebaiknya kata Abdul Samarqandi, hendaknya kita sholat ya di saat-saat kita senggang di malam hari. Ya tidak lama-lama lah, cukup jam 3/4 atau 3:30 lah, 1/4 jam saja kita baca-baca bismillah, baca-baca kalimah-kalimah thayyibah, istighfar, sholawat. Apa kita mengadu pada Allah kalau kita tuh orang yang dolim, nirukan bah kita Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nasirin, atau la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau mendoakan orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi banyak aurat-aurat yang bisa kita baca di malam hari, yang ini menambah pundi-pundi kita. Yang baca kalimat thayyibah itu sudah bagus, nambah pundi-pundi, besok ditimbang berkata baik dengan berkata jelek. Wa yasuma bin nahar fi waqti suhlih,
Dan puasa di siang hari di saat sibuk, siaman fi ayamis sita, apalagi di waktu dingin. Kamaru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqal asyita'u ghanimatul mu'min tala lailuhu faqamahu wa qasara naharu fasomahu. Jadi kalau waktu dingin itu sebenarnya kekayaan orang mukmin, yang malamnya panjang bisa untuk istirahat, sebagian untuk bangun malam. Yang siangnya dingin kalau untuk melaksanakan ibadah puasa tidak berat, maksudnya puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib Ramadan, Romat itu sendiri udah panas ya, memang berat, makanya pahalanya itu luar biasa puasa Ramadan. Kalau toh kita punya hutang puasa Ramadan, kita sahuri di luar Ramadan, pahalanya tidak sama meskipun pada Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan itu sendiri merupakan banyak tantangan ya orang berpuasa. Tapi karena banyak temannya, akhirnya ya semangatnya luar biasa. Akhirnya makmur semua. Jadi kayaknya kalau hari raya tuh nggak ada orang miskin, semua pegang uang, semua meja ada kue. Udahlah, meskipun orang miskin, rumahnya gedek, berada di bawah barongan, wah itu ada saja kue itu. Berkahnya ibadah puasa 1 bulan. Akhirnya benar-benar hari raya. Oh, jika puasa kalau katut riayang, apalagi yang puasa gitu. Ya. Wa fi riwayatin ukhra al-lailu tawilun fala tuksirhu bimanamik. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, malam itu panjang, maka jangan diperpendek dengan penuh, dengan tidur-tidurmu, kata Rasulullah. Ojo turu tok sewengi, 7:30 wis mapan turu, tangi adzan. Lah, namanya kita memperpendek malam itu. Seharusnya malam hari itu ya dimanfaatkan. Di antaranya adalah qiyamul lail. Ada ibadah yang namanya qiyamul lail. Maka kalau kita laksanakan qiyamul lail, apakah itu membaca Al-Qur'an, apakah kita itu sholat atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, namanya kita memperpanjang malam. Manfaatnya malam itu jadi panjang dan banyak. Tapi kalau kita manfaatkan untuk istirahat doang, yaitu nilainya. Nah, meskipun istirahat juga ibadah. Jadi fala tuqassirhu bimanamik. Malam jangan diperpendek dengan tidurmu. Wan naharu mudhi'un fala tukattirhu bi'athamik. Dan di siang hari itu waktu terang benderang ya, fala tukattirhu bi'athamik, maka jangan dipenuhi dengan perbuatan dosa. Jadi makanya malam itu ya ibadah, siang ya ibadah. Orang muslim itu ibadah. Bahkan saya barusan mendengarkan pengajian Gus Baha. Jadi sedekah itu ya di waktu malam, di waktu siang. Ada yang jahar, ada yang sirri. Semuanya itu ada ayatnya. Meskipun hanya melakukan sekali. Nah, pernah Gus Baha itu. Meskipun hanya sekali, habis ngaji ini ngelakoni marun gak belas, tapi sudah melaksanakan ilmu yang itu Al-Qur'anul Karim, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah di malam hari, pernah sedekah di siang hari, pernah sedekah secara jahar ya, minta barokah Fatihah, kirim doa, diumumkan takmir. Ada sedekah sirri, kita datang ke masjid, datang lebih dahulu, kita masukkan. Atau di pinggir jalan kita memberikan orang yang buta, orang lain nggak ada yang tahu. Jadi semua itu ada ayatnya, semua ada hadisnya. Apakah sedekah di malam hari, apakah sedekah di siang hari, apa sedekah jahar, apa sedekah sirri, nah, semuanya harus pernah kita lakukan. Meskipun hanya sekali. Syukur-syukur kalau istiqomah. Ngoten. Nah, ampun napa dereng ngoten insyaallah sampun. Saya yakin sudah. Malam hari pokoknya kita pernah ngirim orang tadarus, berarti pernah sedekah di malam hari. Kalau kita memberikan takjil, berarti kita pernah sedekah di siang hari. Satu ketika mungkin nggak ada orang, tiba-tiba air putih atau apapun kita taruh di masjid, nggak ada orang yang tahu, berarti kita sedekah sirri. Satu ketika yang menjaga takjil itu ada, yang nata itu kita serahkan kepada mereka, kita sedekah jahar. Kalau sudah melakukan itu berarti sudah
melakukan 4 perintah Al-Qur'an. Pados mawon ten YouTube pengen ketemu perintah Gus Bahkan itu paling tidak sekali pernah kita lakukan sedekah sirri, sedekah jahar, sedekah di malam hari, sedekah siang hari. Tapi insya Allah saya yakin kalau panjenengan normalis yang ASN tidak sekali-kali, sering kali. Mungkin sudah menjadi kebiasaan. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita jaga mawon. Kita jaga sampai detik-detik terakhir. Sedekah sirri, sedekah jahar, sedekah malam, sedekah siang. Nah, kalau biasanya Jumat, malam Jumat biasanya gue duit lek kate subuh, biasanya ngoten. Jadi jarang ngisi di kotak berjalan, jarang. Biasanya kate subuh wis nyemplungno. Kadang-kadang ya pengajian maghrib itu sambil bawa memasukkan di kotak amal. Nah, monggo ditiru monggo. Nah, niku. Jadi ini kita khatus mah kadang-kadang sakit istiqomah, alhamdulillah. Nanti sedekah subuh ya ada keutamanya lagi, malam ada, siang ada. Ya, sedekah subuh ada keutamaan tersendiri lagi. Sedekah di hari Jumat ada keutamaan sendiri lagi. Makanya kula sampai nggak ada keyakinan wis pokoke dina Jumat isu-isu sedekah. Insyaallah ngalor ngidul kemana aja nggak akan kecelakaan, betul mau yakin pun. Lek kata-kata bolak-balik tapi masuk kecelakaan, insyaallah akhirnya gak apa-apa. Paling sing besok montori, tapi wonge selamat sehat gak melencet. Itu berkahnya sedekah, terutama sedekah di hari Jumat. Niku pun bukti. Kula 3 kali kecelakaan, tapi linu sing pundakan apa ya mboten blas. Padahal ono sing nemen diwantem teko samping. Kok pas kena awak ya wis lutung. Untung ngarepe. Sampai tes likur berarti kan nemen no. Jadi dibenahin sampai 21 juta biayanya. Berarti rodok nemen. Lah niku kok gak pas napa? Pintu nabrak kok di depannya. Kok pas pintu pas di kita itu yang kena tabrak yo kira-kira awake melok loro. Nah, niku mungkin salah satunya adalah berkah sedekah. Bahkan Syekh Ali Jabir pernah mengatakan kalau kita sedekah pada hari Jumat seakan-akan 1 minggu kita sedekah terus. Seakan-akan ya, saking utamanya sedekah di hari Jumat. Makanya masjid-masjid itu ada Jumat berkah. Jumat berkah. Jadi itu kita mulai. Jumat pertama saya, nanti yang kedua MTS, yang ketiga MA, yang keempat MI sama RA. Dimulai. Ini mulai kebaikan dia berat begitu tuh. Jadi mulai begitu, wah anak-anak rebutan sampai enggak ada yang enggak kebagian pulang nangis. Lagi itu ada yang enggak bijak protes. Iku di stop aja gak cukup loh. Ya jangan di stop. Orang sedekah kok di stop. Ya anak-anak itu harus diberi pelajaran. Kalau ngantri harus antri yang tertib. Gak usah berebut. Nanti saya belikan sendiri nak. Nah begitu. Tetap dadak masjid. Buatan sedekah yang di stop. Sebagian orang pendapat sedekah itu kudu di stop. Nah ini keliru. Tidak sih kula pendapat kula. Wa qalu wa ghinaka qabla faqrik. Jadi manfaatkan masa kaya sebelum datang masa fakir. yakni idza kunta radiyan bima atakallah minal qut fartanim dzalik wa la tatma fi mafiatin nas. Jika engkau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari kekuatan, dari makanan, maka fartanim, maka merasalah kaya kamu semua, kata Nabi. Jadi kita itu harus merasa kaya selama kita sudah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan harus merasa kaya. Jadi ini merubah mindset mental dari mustahik menjadi muzaki. Umumnya termasuk saya, termasuk kula niki diparingi niki remen. Saya diberi apapun sama orang senang. Tapi bagaimana senang menerima itu kita rubah kalau kita memberi pada orang lain itu senang. Nah, niki perlu latihan. Biasanya umumnya wong seneng dikei. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang jadi suka memberi? Wah, niku akhirnya iso latihan sugih. Atau di sini wala tatma fi mafiatin nas, kita tidak ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi pertama kalau kita jadi punya, kita
biasakan suka memberi. Kalau terpaksa tidak, paling tidak kita tidak pernah kepingin yang dimiliki orang lain. Ini termasuk konsep kebahagiaan. Tiang niku akan bahagia kalau merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Niku lek bahasa keren kita apa ya, zuhud qanaah, nrimo ing pandum. Itu sumber kebahagiaan yang tiada tara. Wong lek nrimo ing pandum ya sudah, hidupnya bahagia. Karena cukupnya ya mobil biasa, mobil Chery ya mobil Chery. Nanti cukupnya hanya punya Innova ya sudah Innova. Enggak kepingin Alphard itu, nanti sudah enggak kepingin macam-macam. Jadi ya sesuai dengan kemampuan. Apa yang ada niku dinikmati. Niku seneng. Gesang saged ngoten niku remen sangat. Remen sangat. Kelas kuatis sepeda motor, yuk gak ngoyo-ngoyo beli mobil. Toh dengan berkendara sepeda motor kita sudah bisa kemana-mana. Malah mobilnya penak, gak ada ngurusi bensin, gak ada ganti oli, gak ada servis, gak ada pajak, bayar tok nang Surabaya 30 wis teko. Sampai seperti itu. Ini bahasanya Yai dulu seperti itu. Jadi ngerem-ngerem hati supaya kita gak ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa qalu hayataka qabla mautik. Bagaimana pengertian hayataka qabla mautik? Menjaga hidup sebelum mati. Abu Las Samarqandi menerangkan li'anna ar-rajula ma dama hayyan yaqdiru 'alal amal. Menurut beliau, karena sesungguhnya seorang selama dia hidup dia masih mampu untuk berbuat sesuatu. La kula mboten saged melampahi, lesan masih bisa berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan masih bisa bergerak memutar tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya selagi orang itu hidup itu masih bisa beramal, masih bisa berbuat baik meskipun serba keterbatasan. Kayak sahabat Ansor itu ya. Sahabat Ansor itu meskipun terbatas dulu menolong orang-orang Muhajirin. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh ya. Wa man yukassuha nafsi. Nah itu kan ada ayatnya seperti itu ya. Meskipun dia butuh, dia membantu orang Muhajirin itu, jadi mendahulukan orang lain. Jadi li'anna rajula ma dama hayyan yaqdiru 'alal amal. Sesungguhnya seorang itu selama dia hidup masih bisa berbuat sesuatu meskipun ada keterbatasan. Loh saya nggak punya apa-apa, itu materi. Tapi lesan ini begitu mudah membaca tasbih, membaca takbir, membaca kalimat thayyibah yang itu merupakan sedekah. Sedekah gak ada duit ya, maca takbir, maca tahlil, maca tahmid, maca istighfar. Ya. Ada keterampilan untuk bersih-bersih depan rumah atau pinggir jalan dibantu sekalian karena kita nggak punya apa ya? Opo latar bahasanya apa Pak? Bukan teras ya. Kok angel bahasa latar nih. Apa bahasa Indonesia latar nih? Halaman ya. Karena kita punya halaman kita ya jalan, nggak ada salahnya kita membersihkan halaman itu. Nah, ini ku sedekah semua. Imatatul adza anit thariq sedekah. Saya hafal kata itu karena pernah dipakai cerdas cermat. Yang seru karena al-Islam melawan Darut Tauhid. Oh, Darut Tauhid wis pinter-pinter hadis. Nah, jadi sedekah itu banyak, nggak harus dengan amal perbuatan. Jadi selama hidup kita bisa beramal dengan kalimat thayyibah, dengan mendoakan orang lain, dengan bersih-bersih lingkungan, itu semuanya merupakan amal ibadah. Fa idza mata in qata amaluh fayambaghi lil mu'min, ketika mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tinggal nunggu balasan dan nunggu kiriman kalau ada yang ngirim. Lek anak luput, keliru aliran, nggak pernah kirim, dongano nggak tahu, nyedekahkan tidak pernah, akhirnya nggak dapat kiriman. Fayambaghi lil mu'min alla yudayya ayyamu al-faniyah wa yaghtanima ayyamahu al-baqiyah. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin tidak pernah nyia-nyiakan waktu, yang waktu ini akan tiada ya, akan berlalu.
ampun ngantos nyanyiakan waktu. Jadi masih bendino utek-utek HP. Saat ini niku angel wong gak ndelok HP. Sing rame perang ya senenge ndelok perang. Tapi pun sampai sehari semalam tidak buka kitab atau Al-Quran lewat HP, tidak mendengarkan pengajian lewat HP. Saat ini disiasati. Kalau kita nggak bisa pisah dari HP, yang kita lihat itu juga harus kita bagi-bagi. Begitu buka mungkin Quran dhisik sing diwaca, atau begitu buka pengajian dulu yang didengarkan. Nah, bisa. Jadi kalau kita memang sudah ketergantungan dengan namanya handphone, nah bukanya paling tidak buka dengan kebaikan, nutup dengan kebaikan. Meskipun di sela-sela kebaikan itu ada yang lewat yang tidak baik. Jadi disiasati. Karena kayak saat ini kini kayak wangel kan nyekel HP. Kiai biyen nyekelan tasbih. Kiai saiki kadang-kadang ono kiai mari salam-salam ya buka HP kan. Gantian ceramah yo HP. Memang susah ketergantungan. Nah, tapi niku makanya kula lek ngaji ndak pernah bawa HP. Jadi meskipun kemarin itu Pak Kepolo ngebel sepenting apapun, jam 5 berangkat nggak pernah bisa dibel saya sampai setengah 8. Soalnya HP pasti saya tinggal pun nggak terima, pokoknya jam 5 sampai setengah 8. Meskipun sepenting apapun kita tidak terima telepon. Nah ini harus latihan ngoten. Pun isa yo. Dereng nggih. Dereng. Jadi itu cara-caranya nggih. Karena sekarang tergantungan anak kita tergantung. Lah nanti kita edukasi nggih. Nah, nanti apa yang pertama harus dibuka? Quran dulu le. Pokoknya kamu buka HP baca Quran. Enggak usah banyak-banyak. Baca 1 ayat saja setiap buka. Nanti mau membunuh lah maksimal 1 jam ya. Nah, nanti 1 jam aja dibatasi, atau mungkin setengah jam. Nah, jangan lama-lama, dikasih maksimal. Sama menyelamatkan mata, kan ini banyak gus-gus ceritanya ngapunten. Nah, jadi ada putranya kiai juga kaget. Wah, anaknya kok prestasinya kelas 3, begitu kelas 3 kok prestasinya melorot. Tiba karena seling durian HP. Jadi akhirnya matanya itu melihat papan tulis sudah tidak bisa, baru kelas 3 SD. Ya karena keseringan melihat HP, kena radiasinya itu. Sampai kayak ngono. Kok bisa dibatasi jam-jam, jam sekian. Nah, ternyata Gus yang membatasi anak seperti itu juga ada. Boleh melihat HP jam sekian atau setelah belajar. Nah, ini wonten. Jadi mulai diatur. Mboten dipisah sama sekali mboten, tapi ditoto di jadwal. Nah, carane ngoten. Tapi sing repot sing kita waspada, lek kula panjenengan enggak ada putu niki rata-rata kan pun mbah. Lek punya putu terus putra ditaruh di penitipan. Ini harus pesan bener-bener. Karena niki kasusnya pun kata nih. Kalau cerita ngeten niki karena sudah ada kasus. Areke akhirnya disapa wong niku mboten saged. Jadi jawab gak gelem krana ndelok HP. Gelem mek muni ngono tok. Nah, disapa tapi dia gak melihat. Nah niku dampake HP sampai kaya ngoten. Sakniki. Nah, kula alhamdulillah biyen duwe anak HP turun begitu rame. Bisa niki di pondok juga nggak boleh bawa HP, dibatasi 1 minggu sekali. Wah, bareng wis kuliah niki rada entek-entek sing mbake biyen kecopetan, sing di UM, sing di anu iki bolak-balik pecah. Dikuthok. Ya niki diajari ngoten. Jadi fayam bagi lil mu'min alla yudayyi'a ayyamahu al-faniyah wa yaghtanim ayyamahu al-baqiyah. Jadi seorang mukmin tidak menyia-nyiakan hari-harinya yang akan pergi. Nah, makanya ada doa pagi hari, ada doa sore hari. Jadi kita doa itu juga keniscayaan. Meskipun ada madhab baca tasbih tok nggak dungo nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau kita senang baca tasbih nggak minta pada Allah ya nggak apa-apa. Karena memang ada hadis kalau orang itu banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang lebih daripada orang yang diminta oleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intine lek awake misalnya maca Quran, tapi di Quran di sini ya akeh dongane ya. Di Quran juga banyak doanya kan. Ya. Mulai donga duwe anak sampai ndongakno duwe anak soleh. Sampai donga tempat sing berkah. Dungane Nabi Nuh, dungane Nabi Ibrahim, dungane Nabi Muhammad, dungane Nabi Adam, semua juga banyak doa-doa dalam Al-Quran. Jadi seandainya baca Quran, baca tasbih, nggak dungo blas, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa itu.
Jadi fayam bagil mu'min alla yudayya ayyamahul faniyah wa yaqtanim ayyamahul baqiyah. Jadi hendaknya kita memperkaya ya di hari-hari yang kekal yang akan datang. Jadi memperkaya akhirat. Nggih sakniki simpel-simpel mawon sing gampang-gampang. Kalau kita keluar rumah kita biasakan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita masuk rumah selalu assalamualaikum. Oh, nggak ada orang di rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kan itu dalam kitab Adhkarun Nawawi. Itu kita biasakan. Setiap mau berbuat sesuatu selalu maca basmalah. Termasuk mau sembahyang, gak ono syarat, gak ono rukun. Ya. Jadi bukan syarat, bukan rukun mau sholat itu baca basmalah. Tapi sholat ini perbuatan yang baik. Akan kurang bermakna kalau kita tidak membaca basmalah. Ono mamin dibarin la yubtatau bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar. Ada sesuatu yang ada maknanya kok tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka sesuatu akan hambar, akan mengurangi makna dari sesuatu itu. Nah, apalagi perbuatan-perbuatan yang mudah, mau tanda tangan, mau jualin orang, ngambil barang, bismillah, selesai, alhamdulillah. Begitu banyak ibadah yang bisa kita lakukan niku. Supaya kita niku full ibadah. Terus kate gawe pakaian bismillah, nyopot paling tak ya alhamdulillah. Ya masuk masjid doa, keluar masjid doa, kamar kecil doa, sehingga kita tuh full doa. Yes, mau naik kendaraan doa, sehingga nanti bisa 24 jam itu hidup kita akhirnya bisa bernilai ibadah. Jadi dimulai yang paling gampang-gampang wis kabeh mangan, mari mangan, kate nang jeding, mari nang jeding, mlebu omah, metu omah itu kita full doa, naik kendaraan sing gampang-gampang. Itu kita lakukan terus bagus pun kita bisa ibadah 24 jam. Tapi lek ngaji niku Gus Bah, saya itu ibadah 24 jam. Karena ketika saya bangun, saya niat tidur istirahat sambil menunggu sholat subuh. Ketika habis subuh saya niat saya menunggu sholat duhur. Ketika habis duhur saya niat menunggu sholat isar, menunggu sholat asar. Lah memang dalam kitab Nashaikhul Ibad sendiri sarannya istighfar diterangkan memang wa kadzalika intidharu kulli khairin khairun. Ya, dalam memaknai intidhar shalah ba'da shalah, ada ibadah itu baik menunggu sholat setelah sholat, seperti mukadimah pengajian saya selalu intidhar shalah, saya bilang intidhar shalah. Jadi kita ngaji sambil duduk iktikaf itu sambil menunggu sholat isya, dapat pahalanya sholat isya. Nanti kalau habis sholat isya kita istirahat, niat nunggu sholat subuh, dapat pahalanya sholat subuh, seterusnya. Sehingga beliau mengatakan 24 jam ibadah, dia pakai ilmu yang itu. Jadi habis isya niat nunggu sholat subuh, habis subuh niat nunggu sholat duhur, habis duhur niat nunggu sholat asar, habis asar niat nunggu sholat maghrib, habis maghrib niat nunggu sholat isya. Ini ada ilmunya Imam Nawawi ketika mensyarai kitab Istiqdad. Di sana diterangkan wa kadzalika intidharu kulli khairin khairun. Demikian menunggu kebaikan itu sama dengan berbuat baik, atau nilainya jadi baik. Ya itu. Jadi nunggu kejahatan belum dilakoni nggak dicatat dosa. Tapi kalau kita nunggu pengajian kok ustadznya telat, mau macet, mau dari mana-mana terlambat, tapi kita nunggu, itu sudah nilainya sama dengan ngaji. Ya, sama dengan nunggu sholat subuh dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan yang kita tunggu, yang kita nanti selalu kebaikan-kebaikan, sehingga hidup kita itu 24 jam ini ibadah. Ngene ku wau, lek kate turu paling enggak ya ndonga maca bismillah, tangi turu maca alhamdulillah, mau kamar kecil, keluar kamar kecil, masuk rumah salam, keluar rumah bismillah tawakkaltu Allah. Itu insyaallah 24 jam kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten angel. Ora kok ibadah nang Allah ya awane kudu poso, bengine kudu sewengi tek sembayang tok, mboten ngoten. Wong turu ku ya oleh, turu ku ibadah. Ya, jadi bekerja, istirahat bisa bernilai ibadah asalkan diilmuni tadi dengan membaca doa, dengan niat istirahat karena kita masih menunggu ibadah selanjutnya. Yang kita tunggu itu ibadah, yang akan kita laksanakan kebaikan sambil kita istirahat. Insyaallah.